Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama belajar memahami hadis tentang 70 firqah umat Islam yang akan masuk surga semua. Allahumma amin. Nah, penjelasan ini kalau saya kasih judul, kira-kira judulnya 73 firqah masuk surga semuanya. Bilang saja amin. Itu merupakan pendapat dari Syekh Al-Buti, Gus Baha, Uwah dan Uwas. Tetapi sebelum kita masuk pada pendapat Syekh Al-Buti, Gus Baha, Uwah dan Uwas tentang 73 firqah masuk surga semuanya, saya akan cerita dulu mengenai dua hal. Pertama, ketika memulai saya kepengen online nih, pengen bikin YouTuber seperti yang lainnya kan begitu. Tanpa disengaja ketika saya menulis thumbnail, istilahnya itu apanya, cover video, itu kan di atas saya tulis Gus Baha menjawab. Yang maksud saya itu bahwa ceramah-ceramah Gus Baha itu menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat saat ini, kira begitu maksudnya. Itu yang di bawahnya, paling bawah itu tiba-tiba tanpa sadar ya tuh saya menulis umat Islam bersaudara. Nggak tahu tuh awal-awalnya maksudnya. Karena yang saya butuhkan waktu itu adalah ruang untuk menulis Gus Baha menjawab, terus di bawah ruang untuk kosong nih, mau ditulis apa supaya balance imbang atas bawah. Nah, maka tiba-tiba tertulis umat Islam bersaudara. Nah, nanti di tengah baru tentang topik pekajian Gus Baha. Nah, kemudian ketika saya mulai searching melihat beberapa video di YouTube, ternyata saya menemukan fakta di sana perdebatan yang sengit antara dua kubu besar. Misalnya di sebelah kanan ada kubu Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, dan terpaparlah ustadz-ustadznya siapa aja tuh. Ustadz-ustadz yang gencar membela Aswaja, kemudian gencar menyerang Wahabi, Salafi, Khawarij dan lain-lain. Kemudian di sisi lainnya, di sini juga ada ustadz-ustadz Wahabi, Salafi, Khawarij yang juga gencar membela faham-faham mereka, kemudian membid'ah-bid'ahkan orang-orang Aswaja ini. So kalau begitu pilihan saya, kalau mau standing di sini sudah banyak para ustadz, para ulama, mau standing di sini sudah banyak ustadz dan banyak ulama, lalu saya di mana nih? Nah, kira-kira saya di tengah di sini. Di tengah merupakan orang yang kepingin menyatukan kedua kelompok ini, mempersaudarakan kedua kelompok ini. Oh, setelah beberapa hari, beberapa minggu saya baru paham kenapa dulu tangan saya menulis umat Islam bersaudara itu ternyata saya akan diarahkan pada standing. Udahlah, meskipun di dalam Islam itu banyak firqah, toh akhirnya dia itu satu umat, yaitu ummatul ijabah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat yang memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam agama Islam, bahwa nanti di dalamnya dia cakar-cakaran terbagi menjadi beberapa firqah, toh dia masih umat Nabi Muhammad, itu ummatul ijabah. Enggak hanya sampai di sana, saudara. Nah, pertanyaannya kan, saya bukan siapa-siapa nih, merasa orang bodoh, nggak punya nama, nggak punya ilmu, nggak punya segalanya dalam konteks untuk ikut-ikutan ngomong nimbrung di dunia YouTube. Nah, lalu pilihan saya untuk mempersaudarakan umat Islam ini, dalilnya apa? Panutannya siapa? Karena begitu. Nah, sampai pada malam kemarin nih kalau nggak salah, saya menulis atau mengupload sebuah video yang saya kasih judul kira-kira 5 solusi Gus Baha atas konflik Aswaja, Wahabi, Salafi, Khawarij, Syiah, Ahmadiyah,
agar masuk surga semuanya, ya kan? Nah, ketika membahas tentang tema tersebut, akhirnya atas dasar pengajian-pengajian Gus Bah yang saya ikuti, sampailah pada sesuatu yang bisa mempersatukan, yaitu selama mereka 73 firqah itu punya hujjatul balighah, yaitu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan selama mereka itu punya athari sujud, yang saya ingat waktu itu athari sujud ke Gus Bah sering banget bahwa salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah athari sujud. Maksudnya suka ya udah cukup itu, dengan 2 itu saja 73 punya tiket untuk masuk surga. Ya. Karena apa? Masuk surga bukan karena aswaja, karena Wahabi dan lainnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah kembali pada cerita. Nah, setelah malamnya posting, kemudian siangnya saya berpikir, loh, kalau begitu ada yang mempersatukan, tapi kenapa faktanya aliran-aliran di dalam Islam itu masih terus saling salah menyalahkan? Saya yakin ini ada sesuatu yang masih belum komplit nih. Ada sesuatu yang belum terpublikasi secara baik dan benar tentang firqah-firqah dalam umat Islam itu. Maka kemudian saya mencoba mencari, ingin tahu rahasia di balik sekitar 15 hadis yang menceritakan tentang 73 firqah dalam Islam itu, umat Muhammad. Nah, pertama tentu saya harus punya standing. Apakah sekitar 15 hadis ini standingnya hadis sahih, hadis hasan atau hadis dhaif? Maka pada akhirnya justru saya sampai pada kesimpulan bahwa 73 firqah umat Nabi Muhammad SAW ini standingnya adalah hadis mutawatir, hadis sahih. Jadi nggak diragukan lagi, nggak ada bisa yang menentang bahwa 73 firqah umat Islam itu niscaya terjadi. Nah, setelah standingnya di situ, kemudian saya coba cari rahasianya. Seperti biasa, cari rahasianya ke YouTube, tinggal klik hadis 73 firqah dalam Islam, klik bray. Maka di sana saya dipertemukan dengan ceramah-ceramah ustadz kesayangan kita. Dari pihak kanan misalnya ada Ustadz Gus Baha, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, kemudian ditambah pendekar-pendekar lainnya lah, kira-kira begitu. Kemudian dari sebelah kiri seperti biasa ada Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, Ustadz D, kira-kira begitu. Nah, yang baru saya ketahui nih terus terang, yaitu tentang Syekh Al-Buti. Syekh Al-Buti. Tadi saya yakin orang nggak kenal siapa Syekh Al-Buti. Kenal selintas ketika dari ceramah-ceramah Gus Bah, oh Syekh Al-Buti, oh iya itu Syekh Al-Buti, kira begitu. Nah, kita lanjutkan. Tetapi setelah saya klik ceramahnya, wah, sudah oke, kira begitu pemikirannya. Setelah itu saya klik ceramahnya Bapak Kiai Haji Idrus Romli. Oh, kira-kira sudah begitu. Setelah itu saya klik ceramah Syekh Al-Buti dalam bahasa Arab. Alhamdulillah sedikit paham bahasa Arab, alhamdulillah. Kemudian dan alhamdulillah lagi ada subtitlenya, ada terjemahnya tuh video Syekh Al-Buti, sehingga untuk koreksi kalau pemahaman bahasa Arab saya keliru, ada terjemahnya. Sehingga pada ceramah beliau kesimpulannya mengatakan bahwa ummatul ijabah, umat Nabi Muhammad yang masuk Islam, kira begitu, itu kulluhum fil jannah, kulluhum fil jannah. Mendengar kata-kata saya masuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sambil mengusap mulut, mengusap muka, sebagai tanda syukur bahwa ternyata perjalanan ide pemikiran tentang umat Islam bersaudara pada akhirnya menyampaikan saya kepada Gus Baha, lalu yang terakhir Syekh Al-Buti.
Jadi nggak ada ragu lagi. Memang seharusnya meskipun 70 firqah ini udahlah, mau saling bertengkar, mau saling apa tuh, punya optimisme yang sama bahwa mereka punya potensi untuk bisa masuk surga, sehingga bisa berdamai. Misalnya maksud damai begini, mungkin kita disesatkan oleh orang lain, bodoh amat, toh nanti kita masih bisa ketemu di surga. Begitu, bodoh amat, nanti kita ketemu di surga aja deh, reunian di sana, kita saling caci di surga, biar suasana bahagia kali saya kan gitu. Nah, itulah. Jadi kemudian saya tahu kenapa tangan saya pada awal-awal saya pengen buat YouTube menulis umat Islam bersaudara. Ternyata ide ini akan dipertemukan dengan ide Syekh Al-Buti, yaitu beliau juga ide Rasulullah SAW yang menyebutkan umat Muhammad, bukan muslimun, kan gitu. Nanti kita akan lihat rinciannya di penjelasan Syekh Al-Buti. Itu satu ya pendahuluan. Yang kedua begini, saya cuma pengen cerita aja. Nah, katanya maksudnya begini, kenapa cerita-cerita dulu nggak langsung to the point kepada pemikiran Syekh Al-Buti, UAS, lalu Gus Baha, kan begitu. Iya, katanya sanad itu penting. Nah, termasuk Gus Baha menganggap sanad itu sangat penting. Bahkan salah satu kampanye terbesar beliau dalam dunia perceramahan tentang kampanye sanad. Begitupun Ustadz Adi Hidayat mengatakan sanad juga penting. Kalau nggak bersanad ke sampai Rasul, meragukan itu. Begitu juga menurut UAS. Nah, ini kira-kira sanad pikiran saya yang membuat judul 73 firqah masuk surga semuanya gitu. Ini sanadnya kira-kira begitu. Nah, sekarang pertemuan saya dengan UAS, Gus Baha dan Syekh Al-Buti. Begini, pertama-tama saya itu kenal UAS tentu lewat YouTube gitu kan. Kalau melihat secara langsung pernah sekali ketika beliau berkunjung pengajian di Masjid Agung Tasikmalaya, amin. Gitu. Nah, kenal UAS itu ketika saya baru kenal UAS, hampir tiap hari, siang, malam, sore, setelah tidur, menjelang tidur, setiap kesempatan lah istilahnya, itu selalu mendengarkan ceramah-ceramah UAS. Kelebihan ceramah UAS menurut saya itu to the point, blak langsung. Jadi kalau misalnya kita kepengen ceramah langsung gitu, nggak bertele-tele, dan ya nggak dimiliki ustadz-ustadz lain yang belum viral itu, dia itu seperti enak mendengarkan, mendotong kekenangan, kecanduan lah istilahnya ketika mendengarkan ceramah UAS. Sampai kemudian diperkenalkan lagi dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Perkenalan biasanya nggak sengaja tuh, tiba-tiba tahu ceramah UAS, pengen lihat, tiba-tiba tahu ceramah Ustadz Adi Hidayat, pengen lihat. Nah, ketika melihat Adi Hidayat itu apa istilahnya, seperti tambah senang kalau ketika mendengarkan ceramah Ustadz Somad itu, dalil-dalilnya secukupnya istilahnya. Tetapi ketika mendengarkan ceramah Ustadz Adi itu dalilnya kayaknya komplit banget. Suatu masalah itu dalilnya dari A sampai Z. Itu kan, terus saya ikuti, lagi senang. Setelah senang UAS, kemudian ketemu Ustadz Adi Hidayat, senang lagi tuh, terus saya ikuti. Tapi lama-lama jenuh. Lah ini Ustadz, kalau ceramah dalilnya banyak banget gitu kan. Sehingga ketika kita pengen tahu persoalan A dari Ustadz Adi Hidayat itu nunggu baru tahu. Aduh, ini kurang cocok nih dengan saya. Kurang cocok dalam artian kan kadang kita sibuk tuh, mau kerja ini, mau kerja itu, mau lakukan ini, mau lakukan itu. Ini kelamaan nih, kan begitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu kemudian saya diperkenalkan dengan video-video Gus Baha. Awalnya cuek aja Mas Gus Baha. Karena apa? Karena secara penampilan itu istilahnya biasa-biasa saja lah, sangat sederhana, sehingga nggak meyakinkan kalau beliau itu ustadz yang mumpuni kan begitu. Sampai ketika saya nggak sengaja itu dengar ceramah beliau tentang Hujjatul Balighah la ilaha illallah, kemudian tentang ma'rifatullah. Ini kayaknya gampang dipahami. Dulu tentang Hujjatul Balighah itu kayaknya susah dipahami. Tentang ma'rifatullah juga sama. Tetapi ketika yang menerangkan Gus Baha itu kayaknya gampang itu, dan mereka tertarik mendengarkan ceramah beliau. Nah, ternyata terbukti beliau itu memang punya keunggulan dan kekhasan tertentu yang membuat beliau viral
di dunia maya. Nah, setelah saya kenal UAS, Ustadz Abdul Somad, kemudian lanjut mengenal kepada Ustadz Adi Hidayat, kemudian lanjut kenal kepada Gus Baha. Itu sekarang saya mimpi pengen ada Ustadz atau ulama baru yang viral. Tetapi dalam keviralnya itu mereka dia itu menguasai kelebihan-kelebihan yang dimiliki UAS, kelebihan-kelebihan yang dimiliki UAS, dan di kelebihan-kelebihan yang dimiliki Gus Baha. Kira-kira ulama keempat, nah kira-kira gitu. Ulama keempat yang kemampuannya setara, gabungan antara UAS dan Gus Baha, mantap kan. Nah saya ingat, oh begini kali ya dulu ketika para pendeta Nasrani dan Yahudi yang telah mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad menunggu kehadiran beliau itu kayak begini. Sekarang saya sudah kenal kelebihan UAS di dalam berceramah itu apa, kelebihan Adi Hidayat di dalam berceramah itu apa, kelebihan Gus Baha dalam berceramah itu apa. Jika saya itu menantikan nih ulama keempat yang punya semua kelebihan yang dimiliki oleh ketika Ustadz panutan saya ini. Nah, kira-kira itu berarti ini. Nah, sehingga ketika saya sering bercanda, mah ini jangan-jangan kira-kira saya ini yang jadi ulama keempat. Ini namanya juga canda, nggak gini canda gitu kan. Jangan-jangan saya ini yang nanti jadi ulama keempat, kira begitu. Nah, udah lanjut itu mah intermezzo. Nah setelah begitu, ternyata alhamdulillah hari kemarin lah berarti masa itu saya dipertemukan dengan Syekh Al-Buti itu. Syekh Al-Buti. Nah, mungkin kira-kira minimal bukan dalam kasus, dalam pemahaman 73 firqah umat Nabi Muhammad semuanya masuk surga, ya Syekh Al-Buti. Ketika Ustadz Abdul Somad belum berani mengatakan 73 firqah semuanya masuk surga tanpa pengecualian, ketika Wah juga belum mengatakan itu secara terang-terangan, muter-muter. Begitupun Gus Baha, muter terus, tidak secara eksplisit mengatakan kulluhum fil jannah seperti yang dikatakan Syekh Al-Buti. Al-Buti berani mengatakan itu, sehingga dalam konteks 73 firqah ini Syekh Al-Buti di atas mereka bertiga gitu. Menurut saya, karena sesuai keinginan saya kan gitu. Kalau di atas di bawah wallahu alam, nggak tahu. Ini pan ibaratnya kalau kita dramatisir seperti itu. Ketika saya mencari seorang ulama yang akan saya jadi panutan untuk mengatakan 73 firqah punya kesempatan yang sama untuk masuk surga, tetapi juga punya peluang yang sama untuk neraka, ada nih Syekh Al-Buti. Gus Baha juga sama sebetulnya, cuma dia masih muter-muter untuk sampai ke situ. Adi Hidayat juga sama sebetulnya, cuma masih muter-muter. Waspa begitu, masih muter-muter. Nah nanti kita lihat detail pendapat beliau-beliau itu. Nah maka sampai di sini kemudian terjawab mimpi saya, keinginan saya untuk menemukan ustadz keempat yang punya kelebihan-kelebihan yang dimiliki UAS, dan Gus Baha, minimal dalam hal 73 firqah ini. Seperti yang sering diucapkan Gus Baha itu, per kasus gitu, kalau melihat sesuatu itu karena kasus ini 73 firqah, maka itu Syekh Al-Buti yang istilahnya apa itu lebih unggul lah, kira-kira begitu dibandingkan ketiganya. Nanti pada persoalan yang lain mungkin beda, kira-kira betul. Nah sekarang kita lanjut. Lalu apa yang dijadikan dasar baik oleh Syekh Al-Buti, oleh Gus Baha maupun oleh Ustadz Abdul Somad untuk mengatakan bahwa 73 golongan itu bisa masuk surga semua? Tentu hadisnya sama. Mengenai hadis ini seperti yang saya singgung tadi, itu ada sekitar 15 hadis yang diriwayatkan oleh lebih 10 perawi hadis yang thiqat, bisa dipercaya. Kemudian juga sebagian ulama mengatakan bahwa 73 firqah umat Muhammad, pendapat ini adalah pendapat yang mutawatir. Nah sekarang coba mana hadisnya?
Di antara hadisnya adalah iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan fawahidatan fil jannati wa sab'una fin nari waftaraqatin nasara ala sintai wa sab'ina firqatan wa ihda wa sab'una fin nari wa wahidatun fil jannati walladzi nafsu muhammadin biyadihi lataftaqiranna ummati ala salasin wa sab'ina firqatan wa wahidatun fil jannati wa sintani wa sab'una fin nari. Qila ya Rasulullah manhum qala al jama'ah. Hadis yang kedua, kalau hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomornya 3992, setelah hadisnya sahih. Ini sangat masyhur, enggak perlu diterangkan lagi. Yang kedua hadis layatiyanna ala ummati ma'ata ala ban Israila hadwan na'li bin na'li hatta in kana minhum man ata mahu ala niyatan lakana fi ummati mayyasna'u dzalika wa inna bani Israila tafarraqat ala sintai wa sab'ina millatan wa taftaqiru ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Hadis yang ketiga, hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2641, status hadisnya hasan. Hadis yang ketiga, innallaha la yasma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadda ilan nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2167. Nah, sekarang kita masuk lihat pendapat Syekh Al-Buti. Nah, Syekh Al-Buti dalam membaca atau membahas hadis ini memulai dari perkataan Nasrani, Yahudi, kemudian Muslimun. Nah, Syekh Al-Buti mengatakan bahwa Rasulullah ketika menyebut Nasrani, Nasraniyun, orang Nasrani kira-kira. Ketika menyebut Yahudi, Yahudiyun, orang-orang Yahudi. Nah, tetapi ketika Rasulullah mau menyebut, nah seharusnya kan ketika Yahudi disebut Yahudi, Yahudiyun, Nasrani, Nasraniyun, selanjutnya adalah Muslim, Muslimun. Tetapi itu tidak dilakukan Rasulullah SAW, tetapi beliau menggunakan kata ummati, umatku. Rahasia di balik hadis ini apa? Rahasia di balik kata-kata ummati bukan Muslim itu apa? Oh, ternyata Rasulullah SAW tidak ingin memasukkan umat Islam ke dalam neraka. Dia menggunakan kata ummati. Nah, kemudian Syekh Al-Buti itu menjelaskan umat Muhammad itu ada dua. Ada ummatul dakwah dan ada ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu siapa? Ummatul dakwah adalah orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Jelasnya siapa? Jelasnya di situ ada mukmin, ada kafir, ada muslim, ada non muslim, ada penyembah berhala, ada penyembah batu, ada penyembah, semuanya itu umat Nabi Muhammad. Tetapi ummatul dakwah, umat yang harusnya menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu ummatul ijabah, yaitu umat atau manusia-manusia yang memenuhi panggilan Nabi ke sini masuk Islam. Mereka datang dan masuk Islam, jadilah dinamakan Muslim. So, dengan demikian yang dimaksud Rasulullah SAW yang masuk surga itu adalah semua umat Nabi Muhammad. Ummatul ijabah maksudnya saya ingat sekali kata-kata Syekh Al-Buti, kulluhum fil jannah manhum, umat Nabi Muhammad ay ummatul ijabah. Jadi jelas, dengan bahasa lain semua umat Islam punya potensi yang sama untuk masuk surga. Kira-kira begitu. Kalau ngomongnya
umat Islam. Nah, kalau ngomongnya umat Muhammad, maka yang dimaksud adalah ummatul ijabah. Nah, siapa yang nggak bisa masuk surga? Nah, yaitu orang-orang yang nggak mau memenuhi panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, kemarin setelah video diposting ada satu teman yang komentar begini, ya semua umat Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, ada komentar seperti saya jadi ingat satu hadis lagi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa may aba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasulullah, dan konteks ini adalah memenuhi panggilan Rasulullah untuk masuk Islam, dakhalal jannah. Lalu siapa yang masuk neraka? Wa man asani. Nah, dalam konteks ini tentu orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Rasulullah. Tambah kuat lagi. Nah, udah jelas ya, ummatul ijabah. Nah, kemudian Syekh Al-Buti menegaskan siapa ummatul ijabah di situ. Maka kategori yang disebutkan oleh Syekh Al-Buti, mereka orang-orang yang mau mengucapkan dua kalimat syahadat, iman kepada apa yang dibawa oleh Rasul, iman kepada Al-Quran gitu. Itu tiga. Satu, mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, iman kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Yang ketiga, iman kepada Al-Quran. Itu yang beliau ucapkan dalam video itu. Mungkin dalam video-video yang lain. Nah, terus salah satu yang dikritik dalam video itu oleh Syekh Al-Buti adalah kaum takfiri, yaitu orang-orang yang suka mengkafirkan saudara Islam sendiri. Bagaimana tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari muslimun ke ummati supaya umat beliau itu tidak masuk neraka. Nih kita umatnya sendiri malah mengkafir-kafirkan saudaranya untuk memasukkan mereka ke neraka. Nah, itu yang dikritik itu kaum takfiri itu. Lalu kenapa mereka sampai melakukan takfir itu? Nah, penjelasan Syekh Al-Buti diantaranya karena gagal paham itu. Mereka gagal paham terhadap hadis 73 golongan ini. Mereka lupa mengkaitkan penafsirannya dengan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka, kan itu. Pokoknya asal la ilaha illallah, yalah insyaallah masuk surga. Perkara di dunia ada perselisihan apa, ya itu biasalah, namanya sudah saudara kandung kan begitu. Ada saling konflik dikit-dikit wajar karena bersaudara, kira-kira begitu. Nah, itu jadi pendapat Syekh Al-Buti standingnya jelas ya. 73 golongan ini punya potensi yang sama kira-kira untuk masuk surga selagi, kata Syekh Al-Buti, mereka mau memenuhi panggilan Rasulullah, mau mengucapkan dua kalimat syahadat, iman kepada apa yang dibawa Rasulullah, kemudian juga iman kepada Al-Quran. Jadi standingnya bukan pada 73 firqah untuk menentukan masuk tidak masuknya ke dalam surga dan neraka, tetapi pada keimanan itu tadi. Jelasnya kalau kita komparasikan dengan pendapat Gus Baha, asal dia muslim insya Allah masuk surga. Kita lanjut ke pendapat Syekh Al-Buti. Lalu bagaimana pendapat Gus Baha tentang 73 firqah ini? Nah, kalau Gus Baha mengenai 73 firqah ini sebetulnya sama. Dari 73 ini, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Di dalam menjelaskan beliau intinya bahwa kelompok mayoritas, kalau terjadi perpecahan di dalam Islam, maka kita harus berpihak pada al-jamaah. Siapa al-jamaah? Itu kelompok mayoritas. Loh, kenapa harus berpihak pada mayoritas? Sebab kalau berpihak pada minoritas itu hanya kekacauan lah yang akan terjadi. Coba Anda saksikan, Anda pikirkan.
Di Indonesia kan ada kelompok mayoritas Islam, ada kelompok minoritas Muslim. Siapa yang sering bikin ribut? Kan kira begitu. Nah, itu rahasianya. Tetapi pemikiran seperti itu tidak lantas mayoritas masuk surga, minoritas masuk neraka. Tidak seperti itu. Alasan-alasan Gus Bah panjang lebar lah, banyak dijelaskan oleh Gus Bah pada video nanti yang linknya ada nih. Nanti kalau Anda nggak percaya pada yang saya jelaskan kurang mantep, nanti setiap ceramahnya yang istilahnya Syekh Al-Buti saya cantumkan linknya, Gus Bah saya cantumkan linknya, nanti Ustadz Adi Hidayat saya cantumkan linknya, sudah ada linknya. Jadi Anda pun bisa punya penilaian tersendiri tentang ceramah-ceramah mereka, mau itu sama dengan saya maupun tidak, ya masalah, kira begitu. Nah Gus Bah pun begitu, istilahnya kalau patokan Gus Bah di situ asal Islam. Kalau dia Islam, potensi masuk surga itu ada. Mau pada golongan yang 1 atau mau pada golongan yang 72. Yaitu Gus Bah menambahi bahwa masuk surga atau masuk neraka itu tergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan pada apakah dia kelompok 1 atau dia pada kelompok 2. Tetapi akhirnya saya pada kesimpulan begini. Maka kesimpulan Gus Bah sama dengan Syekh Al-Buti, 73 golongan umat Islam punya potensi yang sama surga. Karena apa? Karena rahmat Allah. Sayangnya apa? Sayangnya pada video Gus Bah kali ini yang saya tonton itu, Gus Bah tidak mengadakan analisis pada kata-kata Nasrani, Yahudi, dan umat Muhammad seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Buti. Jadi istilah kata Gus Bah pada video kali ini fokus menerangkan al-jamaah, yaitu kelompok mayoritas, dan man sadda ilan nar, yaitu kelompok minoritas, kira-kira begitu. Dan menerangkan keberbedaan mereka. Nah kalau terjadi gimana? Ya udah seperti yang dikatakan Rasul, ikut saja kelompok mayoritas, kira-kira begitu. Nah lalu sekarang kita coba lihat pendapat Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat pun sama ketika menerangkan tentang 73 firqah ini. Beliau menerangkan bahwa yang dimaksud 73 firqah dalam hadis ini jangan ditafsirkan sesuai kehendaknya, sesuai dengan kelompoknya. Oh, kelompok ini nih yang sama, caranya enggak. Seperti yang kita saksikan tuh di YouTube banyak. Mereka menafsirkan hadis ini sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Kata Ustadz Hidayat, yang dimaksud 73 firqah ini, itu ada firqah yang ke neraka 72 itu, dan ada firqah yang ke surga 1. Nah siapa yang 1 ini? Ustadz Adi Hidayat mengatakan yang 1 ini adalah al-jamaah. Nah lalu siapa ini al-jamaah ini? Al-jamaah ini adalah kelompok ulama atau kelompok umat Islam. Kalau al-jamaah yang dimaksud ada 2. Ada kelompok ijma ulama, ada ijma masyarakat. Nah kalau sudah ijma ulama berarti itulah al-jamaah. Ulama yang dimaksud oleh Adi Hidayat adalah ulama-ulama yang sanad keilmuannya melalui salah satu imam madhab 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i atau Imam Hambali, itu bukan ulama yang lain. Yang lain ada tetapi tidak populer, kata Ustaz Hidayat. Lalu ijma umat itu apa? Nah, ijma umat, ijma masyarakat, kata Hidayat itu kalau masyarakat bersepakat ijma tentang suatu hal, kemudian ijma tersebut tidak bertentangan dengan ijma ulama, ikuti. Tetapi ketika sebuah masyarakat ijma melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan ijma ulama misalnya, jangan diikuti, tapi justru para ulama harus datang meluruskan pemahaman masyarakat yang masih keliru itu. Jangan dibiarin. Kalau dibiarin gimana nanti? Nah, tapi sayangnya, mohon maaf ini kalau dalam penilaian saya, penjelasan Ustadz Hadi itu mentok di situ, udah mentok pada ijma ulama dan pada ijma masyarakat, mentok pada imam madhab 4. Nah,
dia tidak mohon maaf nih, tidak berani melanjutkan lebih detail lagi siapa ini umat ijma ulama di Indonesia. Beda dengan Gus Bah. Kalau Gus Bah jelas mengatakan kelompok mayoritas sekarang umat Islam di Indonesia ada pada NU dan pada Muhammadiyah, ini kata Gus Bah. Nah, kalau udah Hidayat belum berani itu masuk ke situ. Kalau bahasa saya itu aswajanya mentok pada imam madhab 4 gitu kan. Dan kemudian mentok pada ijma ulama dan ijma masyarakat yang sesuai dengan madhab 4 itu sanadnya. Jadi minimal alhamdulillah lah sanad kita sama Gus Baha, sanad kita sama Ustadz Hadi Hidayat, sanad kita dengan Ustadz Abdul Somad gitu kan, sama-sama mentok lewat jalur imam madhab 4. Nah maka tolong teman-teman nih yang sanad sanad ilmunya itu belum mentok ke madhab 4 seperti Gus Baha, Ustadz Adhidayat, Ustadz Somad, ayo cepat ikutlah gabung kepada kelompok mayoritas, tinggalkan minoritas. Karena nanti apa? Banyak bikin keributan karena begitu. Contoh kasus Khawarij itu karena mereka minoritas. Ya contohnya banyaklah, ini gabunglah sama yang mayoritas, ya nyantai. Itu tadi teman istilahnya mentok di situ. Kita lanjut. Itu intinya, sehingga kesimpulan saya Ustadz Adi Hidayat fokus membela 72 golongan dari 73 golongan dengan dalil orang-orang yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat serta jejak Imam 4 Hanafi Maliki. Sehingga begini, meskipun Adi Hidayat secara tidak terus terang mengatakan 72 masuk neraka, 1 masuk surga, tapi pada akhirnya yang masuk neraka ini pun dibela Adi Hidayat dengan mengatakan bahwa asalkan mereka mengikuti ijma ulama dan ijma masyarakat yang sesuai dengan pendapat salah satu imam 4, mereka punya potensi masuk surga. Dengan kata lain, masuk surga atau tidak, masuk neraka atau tidak, bukan pada kata kuncinya bukan pada 73 firqah itu, tapi kata kuncinya adalah pada mengikuti ijma ulama atau tidak, mengikuti ijma masyarakat atau tidak, mengikuti pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i atau tidak. Nah, ini. Kalau saya ini nanti kasih tahu nih, belum menemukan sanad dari Ustadz Adi Hidayat yang mentok juga kepada imam tauhid lainnya. Nah, kalau Gus Bah itu kan ibaratnya sanadnya selain mentok kepada imam madhab 4, mentok juga kepada imam Asy'ari dan imam Maturidi. Nah, begitu juga Ustadz Abdul Somad nih, sanadnya juga selain mentok pada imam madhab yang 4, mentok juga kepada imam Asy'ari dan imam Maturidi. Nah, kalau Gus Bah saya belum dengar nih ceramahnya, kasih tahu kalau udah ya kan begitu. Yang penting udah jalurnya sama lah gitu udah kira-kira. Nah, sekarang kita lihat tentang Ustadz Abdul Somad. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad ini lebih keras lagi beliau, bahwa kata-katanya kira-kira begini. Ada 73 firqah, ada 72 firqah, ada 71 firqah. Semuanya nggak ada tuh. Semuanya dalam tanda petik nggak ada itu. Maksudnya nggak ada itu gimana? Yang dimaksud Rasulullah 73 firqah, 72 firqah, 72 itu bukan bilangan nominalnya yang dimaksud, tetapi bilangan untuk menunjukkan bahwa akan ada banyak firqah di dalam umat Muhammad, kira begitu. Jadi bahasanya begini, umat Nabi Muhammad akan banyak terpecah menjadi kelompok-kelompok itu. Bukan kata-kata umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan. Enggak begitu maksudnya. Maksudnya bukan 73, tetapi 73 dengan makna Ustadz Abdul Somad menyontohkan contoh ada seorang yang sedang jatuh cinta mengatakan, "Dek, saya akan menunggumu walau 1000 tahun." Nah, yang dimaksud kata-kata 1000 itu bukan 1000 tahun beneran, tetapi menunjukkan kata lama. Walaupun lama menunggu, saya akan jalani menunggu kamu, kira-kira begitu ya kan. Sama seperti ini, yang dimaksud 73 firqah sebetulnya adalah bukan 73, tetapi bagaimana banyak. Maka pada akhirnya kesimpulan UAS pun sama, yaitu bahwa oke lah kalau mungkin dalam bahasa UAS itu bahwa umat Islam kesimpulan itu akan ada yang masuk
surga, akan ada yang masuk neraka. Yang masuk neraka, yang masuk surga itu gimana? Yaitu orang-orang yang tetap mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat. Setelah sahabat menegaskan lagi, Rasulullah bersyahadat, sahabat bersyahadat, alhamdulillah kita bersyahadat. Rasulullah sholat, kita sholat, alhamdulillah kita sholat. Rasulullah bermusyawarah, para sahabat bermusyawarah, alhamdulillah kita bermusyawarah. Jadi konsekuensinya 3 itu sama. Syahadat, sholat, musyawarah, jamaah. Nah kalau orang-orang yang sudah gak mau musyawarah, dan ini ikut kelompok yang itu namanya yang masuk neraka dulu, kira-kira begitu. Nanti baru ke surga. Nah, sama. Jadi kesimpulan saya bahwa standing keempat ulama besar ini, yaitu Syekh Al-Buti, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz itu pada posisi yang sama, bahwa 73 firqah itu tetap punya peluang masuk surga dan juga punya peluang masuk neraka. Bahwa ada perbedaan cara pandang, perbedaan cara menjelaskan, iya. Nah, sekarang mari kita baca kesimpulannya. Kesimpulan pendapat Syekh Al-Buti, Gus Baha, Uwah dan Uwat. Nah, yang pertama kesimpulan tentang masuk surga nih. Imam Al-Buti, Gus Baha, Uwah dan Uwas sepertinya berdiri pada kesimpulan yang serupa bahwa 73 firqah yang disebutkan dalam hadis di atas sama-sama punya potensi untuk masuk surga asalkan mereka masih menjalankan sendi-sendi agama Islam, seperti mereka masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masih mengerjakan sholat, yang ketika mereka percaya apa yang dibawa Nabi Muhammad. Akan tetapi mereka yang tergabung dalam kelompok mayoritas, yaitu al-jamaah, lebih besar potensi masuk surganya. Karena apa? Karena mereka secara eksplisit disebutkan oleh Rasulullah, al-jamaah, kira-kira begitu. Nah, lalu sekarang potensi masuk neraka. Imam Al-Buti, Gus Baha, Uwah dan Uwas sepertinya berdiri pada kesimpulan yang serupa bahwa 73 firqah yang disebutkan dalam hadis sama-sama punya potensi untuk masuk neraka selama mereka meninggalkan salah satu sendi agama Islam, seperti tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak mengerjakan sholat, tidak percaya terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka yang tergabung dalam kelompok minoritas, yaitu 72 golongan itu, lebih besar potensi masuk nerakanya karena mereka keluar dari kelompok mayoritas, yaitu al-jamaah. Mereka keluar dari jamaah dan menempuh jalan menuju nerakanya sendiri. Udah plong semuanya ya, plong. 73 firqah semuanya masuk surga deh. Udah masuk sana, surga Allah luas kok, rahmat Allah luas kok. Nanti di sana kita reunian, orang-orang yang aswaja, orang-orang yang wahabi, orang-orang yang salafi, semuanya lah ngumpul di sana. Sana dulu kamu waktu di dunia ngatain saya sesat, ngatain saya begini-begini. Sekarang kita sama kan? Alhamdulillah. Jadi katakan alhamdulillah. Jangan jangan iri, jangan dengki, jangan sultan. Amin saja gitu. Nah, tentu ini akan ada, mendengarkan video saya ini akan ada orang-orang yang setuju, ada yang tidak, bodoh amat. Kita lihat saja ceramahnya Syekh Al-Buti, Gus Baha, Ustadz Adi Hidayat, saya ambil sahabat sini. Supaya apa? Supaya ada pemahaman yang membuat kita bisa bertoleransi dengan saudara-saudara kita sama umat ini. Mungkin saudara kita sesat, iya. Saudara kita berbeda dengan kita, iya. Tetapi toh nanti kita sama-sama punya peluang bertemu. Nanti kita malu di surga kalau ketemu mereka. Kamu dulu. Ya canda lah kalau di surga begitu. Jadi kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan kulluhum fil jannah, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Buti. Silakan mungkin nanti. Nah, dengan kata lain, jangan lupa, ini biasa promosi, jangan lupa like, subscribe, dan share video-video ini. Karena insya Allah saya akan konsisten memposting tentang 73 firqah umat Nabi Muhammad, tetapi dengan selamat mempersaudarakan mereka, bukan dalam semangat saling caci mencaci, saling masalahkan seperti yang sekarang ada di dunia itu. Tentu Anda akan tahu siapa pendekar-pendekar aswajanya,
siapa pendekar-pendekar apa namanya Wahabi Salafi ya tak ketahuan lah, gak saya sebutkan nanti pencemaran nama baik lagi. Ya, nah tetapi dalam kondisi seperti ini kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alaikum bil jamaah, maka di sini saya katakan ikuti saja udah pendapatnya si Al-Buti dalam hal ini, ikuti saja udah pendapatnya Gus Baha, ikuti saja pendapatnya Ustadz Ahdi Hidayat, ikuti saja pendapatnya Ustadz Ahmad, insya Allah selamat. Pendapat-pendapat yang lain diabaikanlah dalam masalah ini. Bikin ribut aja kira-kira begitu. Nah ini kok ngomongnya begitu, katanya mempersatukan. Wah ini iseng saja lah kali-kali kan begitu kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama menjadi kelompok umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan bersama beliau di dalam surga. Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyati. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.